Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, pada teks yang kita baca ini, kita diberikan satu tema perpecahan dalam jemaat. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pasti sering mendengar kalimat yang mengatakan apa ya? Bercerai kita bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ini kalimat yang mungkin kita sudah sangat sering sekali kita dengar. Masih belum. Sering sekali kita dengar, menjadi satu kalimat yang mungkin masing-masing orang sudah paham, sudah mengurat akar di dalam kepalanya. Iya, kalau kita bersatu, kita pasti kuat. Tapi kalau kita pecah, kita bercerai, kita menjadi runtuh. Sama seperti sering sekali kita melihat ya, ilustrasi-ilustrasi, satu lidi itu mudah dipatahkan, tapi serumpun lidi itu menjadi sulit sekali dipatahkan. Dalam teks pada malam hari ini, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kemudian disuguhkan dengan satu bagian yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bahwa di dalam jemaat ini, pertama-tama sekali Paulus menjelaskan tentang latar belakang siapa dirinya. Di ayat yang pertama, dia katakan, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus. Dia memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Rasul yang dipilih melalui kehendak daripada Allah. Lebih jauh lagi di ayat yang keempat, dia katakan, aku senantiasa mengucap syukur. Jadi Paulus ini ketika dengar jemaat Korintus, wah dia bersyukur sekali. Dia berterima kasih kepada Tuhan oleh karena jemaat ini ternyata jemaat yang luar biasa. Oleh karena apa luar biasanya? Di ayat yang ke-7, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sana, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia. Karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ternyata jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang sangat indah, sangat luar biasa ketika Paulus mendengar berita tentang mereka. Oleh karena di dalam jemaat ini tidak ada kekurangan karunia. Karunia-karunia ini sudah dijelaskan di dalam teks-teks selanjutnya, yang mungkin nanti juga akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi ternyata Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah sedemikian jauh Paulus memuji, memberikan pujian kepada jemaat di Korintus oleh karena begitu indah yang terjadi di dalam jemaat ini. Dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17, sampai nanti di bagian-bagian selanjutnya, kita disuguhkan tentang satu keadaan. Meskipun Paulus memuji bahwa di dalam jemaat ini banyak karunia yang sudah dimiliki oleh mereka, ternyata Paulus memulai di ayat yang ke-10 itu dengan satu kalimat yang sangat tegas sekali. Dikatakan di sana, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudaraku. Dari ayat yang ke-9 masuk ke ayat yang ke-10, ada satu kontras yang sedang disampaikan oleh Paulus kepada kita. Di ayat yang ke-9 itu indah sekali. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan tentang anaknya Yesus Kristus persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Di ayat yang ke-10 nampaknya Paulus telah memberikan pujian. Satu kali mungkin kita ya, wah kamu cantik, kamu indah. Tapi, wah kalimat tapi ini akhirnya membuat kita tersentak dan kita disadarkan, begitu ya kira-kira. Wah kamu cantik, tapi jenggotmu kayaknya perlu dipotong gitu ya. Kalau saya lagi jenggotan ini, kemarin saya telepon adik saya, dia bilang, bang jelek sekali kamu, karena kemarin bapak saya ulang tahun jadi kami video call, kemudian bapak saya juga begini gitu kan, abang saya juga begini, dan adik saya cewek ikut. Bang jelek sekali kamu. Enggak lah, kan enggak jauh bapak sama anak gitu kan, ditegur, ganteng tapi ada tapinya. Begitu juga jemaat Korintus, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Diberikan satu keadaan yang baik, tapi di dalam bagian ini Paulus dengan tegas memberikan satu alarm kepada jemaat ini. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudaraku, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi dia tidak menegur dengan nama Paulus, berdasarkan kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Next, miss. Apa sebenarnya masalah yang terjadi di dalam jemaat Korintus? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ini di dalam teks ini. Tapi di bagian-bagian lain sebenarnya ada masalah yang serius. Tapi di dalam bagian ini nampaknya ada masalah yang sangat serius, yang paling penting dan yang paling serius dibanding dari masalah-masalah yang lain. Oleh karena ini penyebab daripada semua masalah.
Apa itu sebenarnya? Oleh karena mereka mengalami permasalahan tentang dasar iman menurut saya. Dasar iman apa? Mereka kemudian membagi-bagi Kristus. Membagi-bagikan Kristus. Di dalam bagian ini, ayat yang ke-12 itu sebenarnya terjadi pengutusan pemimpin rohani. Di dalam ayat yang ke-12 itu dikatakan, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, dari golongan Apolos, dari golongan Kefas, atau dari golongan Kristus. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita mungkin memperhatikan bagian ini, apakah salah? Emang salah ya kalau aku dari golongan Paulus? Nampaknya Paulus juga nggak salah. Dari golongan Apolos, enggak juga. Apakah Apolos kemudian menjadi orang yang tidak percaya kepada Kristus? Atau dari golongan Kefas, Petrus juga menghasilkan jiwa. Paulus apalagi? Lalu apa yang salah sebenarnya yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam bagian ini? Apakah kita kemudian salah ketika kita menyebut, oh aku orang reform, aku orang Lutheran, aku orang Wesleyan misalnya, orang metodis, salah? Nampaknya tidak juga. Tapi apa sebenarnya yang disoroti oleh Paulus di dalam teks bagian ini? Oleh karena masing-masing mereka ini sebenarnya sedang mengutuskan pemimpin rohani, bukan mengkultuskan Kristusnya. Tapi di bagian terakhir itu ada yang ngomong, aku dari golongan Kristus. Loh, kalau golongan Kristus berarti sudah benar lah, kan sudah mencakup semuanya. Tapi kalau kita meneliti lebih jauh sebenarnya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, masing-masing orang ini kemudian saling berpecah, membagi-bagi Kristus. Seolah-olah Paulus lebih hebat, seolah-olah Apolos lebih hebat, seolah-olah Kefas lebih hebat. Sehingga kemudian tujuan daripada Allah di dalam gerejanya tidak tercapai. Next, Miss. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan. Satu penafsir mengatakan begini, ketika seorang Kristen mengikuti seorang manusia, menggantikan Kristus dari manusia, maka hanya akan ada masalah. Jadi ketika kita menggantikan pemimpin di atas daripada Kristus, maka yang terjadi adalah masalah. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, ketika saya kuliah di I3, di kampus kami itu sering sekali terjadi dua kubu yang selalu berdebat, yaitu Arminian dan Calvinis. Ini menjadi tema yang kayaknya dari sejak ada sampai sekarang nggak akan pernah selesai begitu ya kan. Itu perdebatan sampai sekarang kadang-kadang ada yang bagi saya mungkin hyper Calvinis atau hyper Arminian begitu ya. Sampai kadang-kadang tujuan daripada perdamaian itu tidak terjadi. Ketika kita mengkultuskan satu orang, saya nggak mau bilang mereka sama-sama salah. Kita juga, saya orang Calvin, nggak kemudian terlalu begitu. Maksudnya, kadang-kadang ada orang-orang tertentu menaruh pemimpin rohaninya di atas daripada Kristus. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan, kadang-kadang diabaikan, lebih mendahulukan apa yang dikatakan oleh pemimpin rohaninya, yang kadang-kadang itu bertentangan daripada firman Tuhan. Itulah yang terjadi. Ini yang kemudian disoroti oleh seorang penafsir ini. Nah, Ibu, kita juga perlu hati-hati di dalam masing-masing kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Tentu kita punya sosok-sosok tertentu yang kita mengidolakan dia, mengagumi dia, mungkin caranya berkhotbah, pengajarannya, penggaliannya, kita tertarik kepada dia. Tapi hati-hati Bapak Ibu, kadang-kadang orang juga bisa salah. Kita perlu menaruh Kristus di atas orang tersebut, bukan orang tersebut di atas Kristus. Nah, Bapak Ibu, itu yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Next, Miss. Saya lihat contohkan saya. Oleh karena apa, Bapak Ibu? Oleh karena jemaat di Korintus ini kemudian tidak lagi berpusat kepada firman atau Injil, namun berpusat kepada subjek penyampai firman. Jadi mereka tidak sampai kepada satu situasi, satu kondisi, satu keadaan di mana yang diutamakan adalah firman atau Injil, tapi subjek atau penyampai Injil itu. Sehingga ini menjadi masalah yang sangat serius yang mengakibatkan mereka terpecah-pecah. Bapak Ibu, kadang-kadang kita juga di dalam gereja ya. Saya kadang-kadang juga
Saya itu kalau ibadah online jujur saja kadang-kadang saya tertarik untuk memilih tempat ibadah yang lain, begitu ya. Kadang-kadang bertobat lu, kamu ibadah di GKI, jangan di tempat yang lain. Jujur saja beberapa waktu lalu saya sering mengikuti ibadah di, nggak salah sih satu bagian reform, saya suka ikut ibadah GRI. Meskipun kadang-kadang khotbahnya 1,5 jam, saya tapi asik saja mendengar begitu. Kadang-kadang kalau bukan dia yang khotbah, bukan orang itu, GKI aja lah, gak usah yang lain. Kadang-kadang seperti itu Bapak Ibu. Kita kadang-kadang tertarik kepada bukan apa yang disampaikan, bukan inti daripada Injil itu, tapi kepada siapa yang menyampaikan. Nah, kita mesti hati-hati dan kembali kepada firman Tuhan, bukan kepada siapa yang menyampaikan, tapi isi daripada apa yang disampaikan. Kemudian Bapak Ibu, kenapa kemudian terjadi perpecahan? Perpecahan terjadi dihasilkan oleh opini dan kemudian menghasilkan pertengkaran yang mengakibatkan perpecahan. Jadi biasanya kita pikirkan dulu, kemudian ini nggak cocok ini, nggak cocok. Wah, kita bertengkar. Habis kita bertengkar, kemudian menjadi berpecah sudah, nggak akan bisa gabung kalau nggak ada persatuan dan kemudian pertemuan yang menghasilkan perdamaian di sana. Nah, Bapak Ibu, sering sekali kita di dalam kehidupan kita, masing-masing kita kan satu penulis itu mengatakan bahwa kita berlomba menjadi orang nomor 1 di dalam kehidupan kita. Ya, baterai sudah mau habis. Sudah. Ya, masing-masing kita berlomba untuk menjadi nomor 1. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, perpecahan ini akhirnya merampas sukacita dan keefektifan orang percaya. Bapak Ibu jujur saja ya, jangankan mengerjakan pekerjaan yang penginjilan misalnya, atau berkhotbah atau pelayanan, mengerjakan pekerjaan sederhana atau pekerjaan di rumah saja. Kalau kita sudah nggak sukacita, kalau kita udah nggak senang, percayalah, mungkin selesai, tapi nggak maksimal. Bagaimana di dalam jemaat Tuhan? Bagaimana kita membangun tubuh Kristus? Bagaimana kita kemudian membuat Kristus makin mulia di dalam hidup kita? Kalau yang di dalam masing-masing kita, di dalam jemaat kita, di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita terjadi perpecahan. Nah, maka selain menimbulkan ketidakefektifan orang percaya, hal yang lebih jauh adalah bahwa Kristus Allah itu kemudian tidak akan dimuliakan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kemuliaan Allah kemudian tidak akan terpancar ketika kita di dalam perpecahan. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam Yohanes, mari kita lihat di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-20 sampai 23. Kristus sendiri di dalam doanya, dia menekankan berulang-ulang dalam pasal 17 ayat 20 sampai 23 itu supaya kita itu bersatu. Kristus sangat menginginkan dalam Yohanes 17 itu sangat menginginkan supaya kita saling bersatu. Bahkan Yesus sendiri berdoa, mendoakan kita. Di dalam konteks itu dia ingin sekali mengutus kita untuk memberitakan siapa dirinya. Nah, persatuan yang sedemikian indah mesti juga terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, sebenarnya masalah inilah yang terjadi di dalam jemaat Korintus, Bapak Ibu. Masalah ini yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Mereka kehilangan fokus. Mereka tidak lagi menemukan Kristus, dan Kristus itu kemudian tidak diperkenalkan oleh mereka. Dalam bagian teks yang kita baca, ayat yang ke-13, kemudian Paulus memberikan satu kesadaran lagi. Pertanyaan retoris sebenarnya yang disampaikan oleh Paulus. Dikatakan begini, adakah Kristus terbagi-bagi? Wah, menarik sekali ya. Kristus terbagi-bagi. Harusnya kita orang yang nggak usah belajar teologi pun langsung tahu. Enggak lah, nggak mungkin Kristus terbagi-bagi. Dan kemudian dia teruskan, adakah Paulus disalibkan untuk kamu? Satu teguran yang sungguh luar biasa. Adakah Kristus terbagi-bagi? Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita di dalam kehidupan kita
sering sekali kayak membagi-bagikan Kristus. Kristus itu tidak utuh di dalam kehidupan kita. Ya kayak tadi ya, saya pernah ngobrol dengan bapak saya, dan kemudian dia ini orang yang sangat fanatik dengan agama Protestannya gitu ya. Dia orang KBP. Dan kemudian dia bilang, kadang-kadang saya melihat gereja, kenapa saya kemudian merasa diri saya benar? Kan saya berdebat, di HKBP itu paling benar menurut dia. Karena di dalam, dia nggak pernah terlalu pergi keluar kemana-mana, cuman sekitar Sumatera saja. Jadi dia mungkin tidak bertemu dengan gereja-gereja seperti GKY, GRI, jadi dia nggak menemukan. Dia hanya HKBP, kemudian KPI, nggak ada yang lain, hanya itu saja. Nah, kemudian dia melihat satu gereja yang menurut dia, gereja ini terlalu eksklusif. Kalau kita datang, kita nggak dikasih minum. Tapi kalau jemaat mereka yang datang, mereka bukan dikasih minum doang, dikasih teh. Nah itu kemudian dia memikirkan, wah itu gereja apa itu? Nah itu terjadi. Dan dia mengatakan gereja HKBP yang benar. Gitu ya. Saya kadang-kadang berdebat dengan dia, menyadarkan itu bukan cuma itu doang. Gitu. Nah Bapak Ibu jemaat ini kadang-kadang kita seperti itu. Nah, kita perlu hati-hati supaya kita tidak merampas kemuliaan Kristus, namun kita mengarahkan bahwa Kristus tidak terbagi-bagi, namun dia utuh, siapapun, apapun, dan bagaimanapun kita harus menunjukkan Kristus di dalam kehidupan kita. Maka pada bagian ini, di ayat yang ke-17, Paulus kemudian mengarahkan pandangan daripada jemaat ini. Apa pandangannya? Dikatakan di dalam ayat yang ke-17, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, Paulus kemudian mengarahkan pandangan daripada mata jemaat di Korintus. Dia kemudian mengajak jemaat Korintus kembali kepada makna daripada salib itu. Tujuannya untuk meredakan perpecahan, dan sehingga tujuan daripada kedatangan Kristus untuk memberitakan dan menyelamatkan itu tercapai. Bapak Ibu, hari-hari ini kita menemukan di dalam media sosial banyak sekali apologet ya. Bagi saya sering sekali menonton mereka, itu membuat saya semakin teguh. Tapi kadang-kadang perdebatan-perdebatan yang sekunder itu terjadi di sana. Sehingga hal yang penting itu terabaikan. Ya kan? Perdebatan-perdebatan misalnya amil pres dan premil, kemudian apalagi banyak hal ya yang perlu kita perdebatkan. Kecuali memang doktrin itu adalah doktrin yang primer, enggak boleh. Kalau ada yang bilang Yesus manusia, ya kita debat dia. Itu hal yang harus kita kerjakan, gitu. Karena dia menentang iman Kristen. Tapi kalau perdebatan-perdebatan yang sama-sama tidak terlalu penting, kadang-kadang terus berjilid-jilid memberikan pengajaran, itu bagus. Tapi kalau kita hanya fokus ke sana dan kemudian lupa memberitakan Injil, nah itu yang kemudian menjadi salah. Saya nggak mau bilang perdebatan nggak boleh, enggak. Di dalam bagian lain dikatakan kalau orang tanya pertanggungjawabkan imanmu, itu bagus. Tapi jangan kemudian kita menjadi sibuk di sana. Nah, Paulus mengingatkan bagian ini. Tujuan utama daripada kita adalah memberitakan Injil. Nah yang terakhir Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kita boleh berbeda dalam hal-hal sekunder, tetapi tidak dengan hal-hal primer. Ya. Namun seharusnya kita tidak terlalu sibuk memperkarakan hal-hal yang sekunder, tapi harus lebih sibuk untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada banyak orang. Nah Bapak Ibu, jemaat di Korintus sibuk ngurusin itu. Aku dari Apolos, akhirnya apa? Kristus kemudian tidak dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Mereka lupa bahwa tujuan Kristus datang bukan kemudian supaya dikultuskan kelompok-kelompok pemimpinnya. Enggak. Kristus datang untuk kemudian diberitakan kepada orang lain. Dia nggak mau kamu taruh di dalam tahta, kemudian kamu simpan dan kamu sendiri tahu. Enggak. Dia mau jangan simpan itu terus kemudian kamu bungkus, kamu taruh dalam lemari. Enggak. Keluarkan, beritakan kepada banyak orang supaya kemudian banyak orang datang kepada Kristus. Inilah kemudian kesatuan di dalam jemaat. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, perpecahan pasti terjadi. Pasti terjadi kalau Kristus
tidak kita utamakan. Tapi kalau Kristus kita utamakan, perselisihan pasti juga terjadi. Tapi kita kemudian akan tahu menempatkan diri kita masing-masing. Kalau Kristus tidak ada, perselisihan pasti akan terjadi dan itu akan menghancurkan segalanya. Tapi kalau Kristus ada, meskipun perselisihan ada, perbedaan-perbedaan pendapat terjadi, kita kemudian tidak bersatu. Pasti bersatu karena kita sama-sama sadar, mungkin akan saling memaafkan, saling mengampuni, dan kemudian mengerjakan pekerjaan Tuhan secara bersama-sama. Biarlah firman Tuhan boleh mengingatkan kita kembali, kesatuan kita adalah untuk kemudian memberitakan Injil. Nah, kita bersyukur kalau hari Sabtu dan hari Minggu itu kita kerjakan, dan kemudian biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menolong kita untuk kemudian disadarkan, supaya kita masing-masing terus memperhatikan diri kita dan kembali kepada Kristus, tidak kembali kepada pikiran kita, kepada orang-orang yang mungkin kita kultuskan, tapi biarlah Kristus sendiri yang kita muliakan di dalam kehidupan kita dan Injil kita beritakan dalam kehidupan kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, oleh karena Tuhan telah berbicara kepada kami dengan jelas pada malam hari ini, bahwa Kristuslah yang harus dimuliakan dalam kehidupan kami, bukan hal-hal yang lain. Maka tolong kami untuk bersama-sama bersatu, memberitakan Injil Yesus Kristus di dalam kehidupan setiap kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, dan biarlah Engkau terus meneruskan firman-Mu di dalam hati kami masing-masing. Ini doa dan syukur kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh aktivitas peribadahan kami selanjutnya. Tuhan yang memimpin, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin.